Ada satu pepatah bahasa Inggris, we know what to do, but we don't do what we know. Ya, kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi manusia itu ya udah tahu apa yang harus dilakukan, tapi nggak dilakukan. Betul nggak teman-teman ya? Misalnya Anda di sini pasti tahu ya kalau kita pola makan yang sehat, Anda sehat. Semua di antara kita pasti tahu ya kalau pagi hari Anda olahraga rutin pasti sehat. Pertanyaannya, siapa yang jaga pola makan? Ya, siapa yang tiap pagi rutin olahraga? Saya yakin nggak banyak ya, mungkin dari hadirin di sini paling 20% yang benar-benar tiap pagi rutin olahraga. Padahal Anda sudah tahu nih, kalau rutin olahraga itu hidupnya lebih sehat. Ya, jadi itulah manusia ya. We know what to do, but we don't do what we know ya. Nah, sama seperti di dunia bisnis juga begitu ya. Kalau Anda lebih rajin, Anda ketemu orang lebih banyak, maka peluang closingnya tentu lebih besar. Tapi seringkali kita melawan rasa malas. Betul nggak teman-teman? Nah, topik saya siang hari ini saya yakin teman-teman sudah tahu. Ya, teman-teman sudah tahu. Sebentar, sorry. Saya mau hilangkan. Bentar. Stop saya dulu ya. Ya teman-teman ya, ini ada terganggu di layar saya. Oke. Yes. Ya, sama seperti topik siang hari ini teman-teman. Topik saya ini saya yakin teman-teman sudah tahu ya. Anda sudah pernah baca bukunya, pernah ikut training, bahkan pernah diajarkan di sekolah ataupun di keluarga Anda. Tapi tidak penting apakah Anda sudah tahu nggak topik ini. Tapi yang lebih penting adalah apakah Anda praktekkan. Ya, jangan seperti pepatah ini, kita udah tahu apa yang benar tapi nggak dipraktekkan. Nah, topik saya hari ini karena memang waktunya cuma 1 jam 30 menit. Goal saya adalah Anda yang penting dari 1,5 jam ini Anda bisa ambil beberapa poin yang Anda rasa, ya ini saya udah tahu tapi jarang dipraktekkan. Ya, yang penting itu Anda tahu, oh ini ada yang jarang saya praktekkan dan Anda praktekkan. Karena percuma Anda baca buku pengembangan diri, Anda rajin ikut seminar, tapi cuma dapat ilmunya, tapi lupa dipraktekkan, itu sia-sia, nggak ada gunanya. Jadi siang hari ini saya ingin Anda mengambil beberapa poin yang menurut Anda bermanfaat untuk Anda praktekkan. Saya yakin pasti akan ada terjadi perubahan ya di dalam karir Anda, di dalam dunia sales Anda, bisa closing lebih banyak ya. Nah, topik ini namanya people skill ya, ilmu manusia. Beberapa buku, beberapa penulis menyebutnya life skill, keterampilan kehidupan. Jadi keterampilan yang membuat hidup Anda lebih baik. Nah, saya mau mulai dari sebuah survei yang dilakukan oleh National Association of Colleges and Employees NACE USA tahun 2002. Nah, survei ini mengatakan ada 20 karakter yang menentukan kesuksesan seseorang. Nah, apa itu? Nah, yang menarik adalah urutan nomor 1 yang paling menentukan kesuksesan seseorang itu adalah kemampuan berkomunikasi. Itu nomor 1. Nah, nomor 2 itu adalah kejujuran atau integritas. Dan yang ketiga itu kemampuan bekerja sama. Nah, yang menarik adalah kalau kita punya anak sekolah, pasti kita ingin anak kita rajin belajar, dapat nilai yang bagus. Nah, rupanya kemampuan akademis, nilai yang tinggi di sekolah itu cuma urutan 17. Saya yakin teman-teman juga pasti punya pengalaman, teman sekolahnya yang dulu juara kelas atau lulus cum laude itu belum tentu paling sukses di karirnya ya. Bisa jadi kalah dengan mereka yang nilai akademisnya biasa-biasa aja. Bahkan kadang-kadang bisa kalah dengan mereka yang tinggal kelas ya. Karena rupanya keterampilan atau kemampuan akademis ini meskipun itu juga penting, tapi tidak menentukan. Ya, namun bukan berarti ya kita sekolah asal-asalan, nggak perlu nilai jelek, nggak perlu nilai bagus. Nah, kalau nilai Anda bagus, nilai akademis Anda bagus, itu yang menarik adalah Anda punya banyak kesempatan di awal. Tapi
Tapi sekali lagi ya, yang paling menentukan itu adalah kemampuan berkomunikasi, kejujuran, integritas, kemampuan bekerja sama yang kita sebut sebagai people skill. Ya, jadi kalau kemampuan akademis Anda bagus, seorang anak nilainya tinggi, lulusan cum laude, ini akan membuka lebih banyak kesempatan di awal. Mereka mungkin dapat kesempatan untuk kerja di perusahaan besar. Tapi setelah masuk, yang membuat Anda naik kelas, membuat Anda dipromosi atau mencetak prestasi, itu adalah people skill, teman-teman. Saya sendiri punya ya, teman angkatan di kuliah yang lulus cum laude, berkarir dengan beberapa teman saya yang nilai akademisnya biasa-biasa aja, satu perusahaan. Tapi levelnya kalah, 3 tingkat di bawah mereka yang sekolahnya biasa-biasa aja. Nah, itu yang sekolah yang biasa-biasa itu posisi udah presiden direktur. Nah, teman saya yang cum laude itu 3 level di bawahnya. Mentok, karirnya mentok. Nah, saya pikir-pikir lagi dulu waktu sekolah, ternyata memang benar. Ya, yang nilai akademisnya biasa-biasa itu pintar bergaul, teman-teman. Ya, dia bergaul dengan siapa aja, orangnya fleksibel, ya, people skill-nya bagus. Nah, yang nilainya cum laude itu waktu sekolah memang udah ketahuan karakternya ya, egois, sulit bekerja sama, arogan ya. Jadi people skill ini sangat menentukan. Dan ini selaras dengan The Carnegie Institute melakukan survei untuk ribuan orang yang sukses karirnya. Ternyata hasilnya, teman-teman, 85% itu sukses karena people skill. Dan hanya 15% sukses karena faktor teknis, menguasai bidangnya. Ya. Nah, kemudian Harvard University juga melakukan survei ya untuk ribuan orang yang dipecat. Nah, ternyata 90% dipecat bukan karena tidak menguasai bidangnya. Ya, tapi karena tidak mampu menjalin hubungan yang baik. Ya, jadi toksik di kantor ya. Orang-orang yang attitude-nya jelek, nggak mampu kerjasama. Nah, hanya 10% loh yang dipecat hanya gara-gara tidak menguasai bidangnya. Jadi dari sini kita tahu betapa pentingnya topik yang kita akan bahas ini. Ya, yang belum tentu diajarkan di sekolah loh. Ya, banyak orang yang sekolah sampai S2, S3 belum tentu diajarkan people skill. Kalau diajarkan mungkin hanya sedikit kulit-kulitnya aja. Nah, saya nggak tahu ya zaman sekarang kalau anak-anak sekolah di SMA ataupun di kuliah apakah mungkin udah mulai ya diajarkan entrepreneurship, mungkin diajarkan public speaking, tapi di zaman saya dulu itu nggak diajarkan public speaking, nggak diajarkan entrepreneurship, nggak diajarkan, ya. Makanya saya punya satu teman kos yang dulu kuliah di ITB sampai S2. Nah, waktu itu dulu kami pernah bangun bisnis bareng, dan dia direkomendasi membaca buku People Skill. Ada 2 buku, Dale Carnegie dan juga David Schwartz. Tapi nggak dia baca. 2 tahun bisnisnya stuck, nggak berkembang. Akhirnya setelah 2 tahun nggak berkembang, dia baru baca buku People Skill ini. Nah, setelah dia baca, dia praktekkan, dalam waktu setahun, bisnisnya langsung melejit. Dan dia cerita sama saya, Pak, sorry Pak, 2 tahun Bapak suruh saya baca buku ini, saya nggak baca. Nah, setelah saya baca, saya baru tahu kenapa dulu saya bisa bangkrut berkali-kali. Karena saya kuliah sampai S2, nggak diajarin nih People Skill, ilmu menjalin manusia. Menjalin hubungan dengan manusia. Pantesan saya dengan klien saya ribut karena dia suka berdebat, dia nggak pernah memuji, pokoknya nggak ada tipe skillnya. Nah, dia bilang saya sekolah sampai S2 nggak pernah disuruh baca buku seperti ini. Jadi people skill atau life skill itu ilmu yang akan membuat Anda karirnya meningkat. Jadi bukan hanya faktor teknis saja, bukan hanya nilai akademis di sekolah, ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai people skill yang disebut juga soft skill. Ya, jadi ada hard skill, ada soft skill. Hard skill itu ilmu yang teknik, ya teknik misalnya ilmu program komputer lah, ilmu bahasa lah, keuangan lah, yang teknis ya. Tapi soft skill itu hal-hal non teknis. Kalau Bapak Ibu teman-teman punya komputer, hardware yang canggih sekali, tapi programnya, software-nya nggak bisa pakai, betul nggak? Secanggih apapun, komputernya nggak ada gunanya. Ya, jadi software atau program soft skill ini penting. Jadi walaupun Anda pinternya luar biasa, IQ Anda tinggi, tapi kalau nggak punya soft skill, itu nggak bisa naik kelas, ya. Karir Anda mentok. Karena tadi sudah dijelaskan ya, 3 skill yang paling menentukan itu komunikasi skill, integritas, kemampuan bekerja sama, ya. Nah, yang namanya people skill atau soft skill itu kan banyak ya, ada communication skills, ada attitude,
leadership skills, mental toughness atau ketangguhan mental, ini semua adalah masuknya soft skill, people skill. Dan ini menurut saya jauh lebih penting daripada keterampilan akademis, ya. Jadi topik saya hari ini karena banyak banget ya, jadi kita fokuskan hanya pada communication skills, ya, ilmu berkomunikasi, karena kita sebagai sales, wah harus bisa berkomunikasi. Tapi teman-teman, hari ini kita akan belajar yang namanya komunikasi itu dua arah. Nggak hanya pinter ngomong, kita nggak belajar public speaking hari ini ya. Kalau public speaking itu lebih banyak satu arahnya. Tapi hari ini kita bicara mengenai komunikasi dua arah, ya. Dan yang namanya komunikasi di bidang sales, kalau kita berbicara dengan partner lawan bicara kita, goal kita teman-teman, bukan hanya supaya partner kita memahami, bukan hanya mereka paham, tapi goal kita adalah mereka mengatakan ya, kita dapat jawaban ya, closing. Jadi bukan hanya sekedar paham, kita pengen lawan bicara kita atau prospek kita itu setuju dengan apa yang kita sampaikan dan memberikan jawaban ya. Itu goal kita. Jadi gimana caranya teman-teman? Anda bawa produk Anda presentasi dan deal, closing. Ya, prospek Anda membeli dari Anda, mengatakan ya. Itu goalnya, ya. Nah, komunikasi seperti apa yang Anda lakukan supaya prospek Anda cenderung memberikan jawabannya? Nah, ini yang kita akan belajar. Ini, teman-teman. Orang cenderung mendengar dan percaya kepada orang yang mereka sukai. Setuju nggak, teman-teman? Kalau Anda suka dengan seseorang, Anda cenderung percaya dan cenderung yes, saya mau, setuju, ya. Karena mereka suka. Jadi, teman-teman, people skill yang kita akan bahas siang ini adalah membuat diri Anda disukai. Jadi kita akan belajar teknik bagaimana caranya dalam berkomunikasi membuat diri Anda disukai. Nah, jadi goalnya adalah bagaimana membuat diri Anda disukai. Dan ada rahasianya teman-teman. Rahasia dalam berkomunikasi ilmu manusia supaya Anda ya disukai. Ingat teman-teman, kita jual diri nih ya. Sebelum Anda jual produk Anda harus jual diri Anda. Secanggih apapun, sebagus apapun produk Anda, kalau prospek sudah nggak suka dengan Anda gagal. Tapi kalau prospek sudah suka dengan Anda, sudah di atas 50%, Anda closing. Makanya, teman-teman, sebelum jual produk, jual diri dulu ya, dalam konotasi yang positif ya. Jadi ini ilmu jual diri nih teman-teman. Dan ada rahasianya. Rahasianya apa? Ingat tadi ya, we know what to do, but we don't do what we know. Saya yakin teman-teman sudah tahu. Tapi, yang paling penting adalah topik hari ini mengingatkan Anda. Yes, saya sudah tahu. Sekarang saya mau praktekkan. Kemarin-kemarin saya lupa. Saya udah tahu, tapi saya lupa. Nah, semoga siang ini Anda diingatkan dengan topik-topik yang basic ini. Yes, saya lupa praktekkan. Mulai sekarang Anda lebih fokus untuk praktekkan poin-poin yang akan dibahas ini ya. Jadi rahasianya apa? Rahasianya adalah ini, sifat dasar manusia. Semua manusia, entah dia pria, wanita, status sosialnya level atas, level bawah, level menengah, entah dia seorang pengusaha, ibu rumah tangga, mahasiswa, atau level bawah, siapapun, sifat dasar manusia sama, yaitu apa? Yaitu merasa dirinya penting dan lebih tertarik pada dirinya sendiri. Jadi semua manusia teman-teman, siapapun yang Anda temui nanti, mau level bawah, level atas, semuanya merasa dirinya penting dan lebih tertarik pada dirinya sendiri. Ya walaupun dia level bawah, kadang-kadang dia ngomongnya sambil nunduk, tapi tetap dia merasa dirinya penting. Itu sifat dasar manusia yang banyak dilupakan. Ya, karena Anda pun merasa diri Anda penting, termasuk saya. Bahkan orang yang tipe pragmatis, ya itu ada beberapa tipe kepribadian ya, pragmatis, sanguinis, koleris, melankolis, semua tipe itu pasti merasa dirinya lebih penting ya. Meskipun ada beberapa karakter yang itu sangat dominan banget ya, itu benar-benar wow, dirinya paling penting ya. Tapi siapapun juga merasa dirinya penting. Oleh sebab itu, kalau Anda sudah tahu rahasia ini, tinggal Anda pakai aja teman-teman. Anda pakai. Kalau orang lain nggak pakai, Anda yang diingatkan hari ini, Anda pakai. Pasti Anda akan merasa hubungan Anda dengan klien, presentasi Anda jadi beda teman-teman. Ya,
Anda akan lebih mudah mendapatkan jawaban ya kalau Anda gunakan sifat dasar manusia ini. Karena semuanya merasa dirinya penting. Ya. Jadi, teman-teman, kalau Anda ingin disukai, jika Anda ingin disukai, ilmunya, ya ini sebenarnya inti dari topik siang ini ya. Intinya adalah buat orang lain merasa penting. Jadi kalau Anda pengen mendapatkan jawaban ya, buatlah orang lain merasa penting. Otomatis orang akan suka kepada Anda. Dan kalau orang udah suka dengan Anda, di atas 50% Anda closing. Karena sebelum orang beli produk yang Anda bawa, orang harus beli diri Anda dulu. Karena Anda harus bisa menjual diri Anda. Dengan kata lain, Anda harus bisa membuat orang lain suka dengan Anda dulu. Kalau Anda gagal membuat orang lain suka dengan Anda, gagal, closing, gagal pasti. Kalau orang udah nggak suka dengan Anda, sehebat apapun presentasi Anda, secanggih apapun produknya, dia nggak akan beli dari Anda. Dia akan cari dari orang lain. Ya, saya sering ketemu ini ya, orang-orang yang ditawarin lebih dulu, ya, oleh orang lain, dia nggak mau beli sama orang lain. Entah kadang beli sama saya, beli sama tim saya yang lain. Ya, jadi kuncinya adalah dia suka dengan siapa. Ya, makanya caranya adalah buat orang lain merasa penting. Jadi kita akan belajar ya, 3 cara membuat orang lain penting. Ini topik utama saya ya. Kalau punya waktu nanti kita akan bahas topik-topik tambahan ya. Jadi 3 cara membuat orang lain penting. Ya. Oke, cara pertama apa? Simple, saya yakin Anda sudah tahu. Cara pertama adalah menyebut nama. Ya, jangan cuma panggil Pak, Bu, Bro, Sis, tapi sebut namanya. Orang-orang mengatakan suara paling merdu di telinga kita adalah saat nama kita disebut. Setuju nggak? Ketika nama kita disebut, kita langsung merasa, ih saya penting. Dan kita merasa dihargai. Dan langsung kita suka pada orang yang ingat nama kita. Nah demikian juga, kalau Anda ketemu dengan orang, daripada Anda bilang, Pak, Bu, lebih baik sebut namanya. Pak Budi, Pak Bambang, Bu Ratna. Kalau Anda sebut nama seseorang, Anda akan membuat orang itu merasa penting. Dan sebagai timbal baliknya, orang itu langsung suka dengan Anda. Ya, saya pernah ketemu dengan seseorang yang saya baru ketemu dia yang kedua kali. Dan sudah cukup lama, dan saya udah lupa namanya. Dia ingat nama saya. Dia sebut nama saya. Dengan benar lagi ya, karena nama saya kan susah disebut ya. Suprapto ya, dia sebutnya Suprato lagi. Dan saya merasa langsung tersanjung. Merasa diri saya penting, otomatis jadi suka dengan orang itu. Betul nggak teman-teman? Jadi mulai sekarang ingat nama orang yang Anda ketemu. Dan saya termasuk tipe orang yang susah ingat nama, sering lupa. Makanya saya sering catat. Kalau ada tim saya mau ajak saya ketemu prospek, saya tanya dulu namanya siapa. Misalnya namanya Rudi, saya langsung membuat teknik asosiasi. Rudi, saya langsung hubungkan Rudi dengan kalau Rudi itu ada pemain bulu tangkis legendaris Indonesia, Rudi Hartono. Jadi Rudi, saya ingat Rudi Hartono. Kalau namanya Bu Ratna, saya langsung ingat tetangga saya ada yang namanya Ratna. Saya langsung ingat ibu ini, saya langsung asosiasikan dengan tetangga saya. Jadi supaya membantu saya mengingat nama. Ya, dan waktu ketemu salaman, kadang-kadang kan namanya lupa ya, atau bukan lupa nggak kedengaran dengan jelas. Jadi saya bisa ulang-ulang namanya dan saya pakai terus dalam percakapan. Budi, Pak Rudi, Bu Ratna, saya sebut-sebut nama diulang-ulang. Ya, jadi nama adalah suara paling merdu di telinga seseorang dan itu menunjukkan kita menghargai orang lain. Jadi ini sederhana banget ya. Tapi apakah Anda kalau ketemu dengan orang cuma bilang bro, sis, atau Anda sebut namanya, Bro Joni, Bu Lina, Anda pakai nggak nama orang dalam percakapan? Kalau Anda pakai, orang akan suka dengan Anda. Nama menunjukkan perhatian, penghargaan kita pada seseorang. Ini ada teman saya, dia sekolah di Amerika. Dan dia cerita pengalamannya, dia bilang, suatu waktu dosennya membuat ujian, kuis. 10 soal dia selesaikan dengan mudah, karena dia memang menguasai pelajaran. Tapi nomor 11, soal nomor 11, dia pikir itu bercandaan. Karena nomor 11 itu tanyanya adalah, siapa nama depan wanita yang jadi petugas kebersihan sekolah? Dia pikir ini soal bercanda. Ya, dia nggak isi.
Karena dia tahu wanita ini umur 50-an agak gemuk, tapi siapa namanya saya nggak ingat. Dia kosongkan. Nah, waktu dikumpulkan, diserahkan hasil ujian ke dosen, temennya nanya ke Pak dosen, Pak, itu nomor 11 dihitung nggak? Pak dosennya jawab, dihitung dong. Dan Pak dosen tuh bilang gini, dalam karirmu nanti, kamu akan ketemu dengan banyak orang. Dan semuanya penting. Kamu harus peduli dan memperhatikan mereka semua, entah dengan sebuah senyuman atau dengan sebuah sapaan. Dan teman saya bilang, itu pelajaran yang sangat berharga mengenai nama. Sejak saat itu dia ingat nama petugas kebersihan di sekolahnya itu, nama depannya adalah Bu Dorothy. Ya, namanya Dorothy. Dan dia ingat terus betapa pentingnya nama seseorang. Ya, jadi gunakan nama. Nah, saya punya tips teman-teman. Kalau Anda termasuk orang yang suka lupa dengan nama seseorang, ya, mungkin pernah ketemu sekali. Nah, waktu ketemu kedua kali, Anda lupa namanya. Kan itu manusiawi ya. Kalau saya suka catat. Nah, seandainya saya lupa catat nama orang itu, waktu ketemu kedua kali, lupa namanya, benar-benar lupa. Karena saya pernah punya masalah short memory ya, nama itu suka lupa. Ya kadang-kadang nama teman dekatnya bisa lupa loh sebutin ya, short memory ya. Nah, tekniknya adalah supaya lebih elegan menanyakan nama orang, ini tekniknya adalah, kalau saya ketemu, saya bilang, wah, udah lama gak ketemu, saya masih ingat loh Pak, dengan percakapan kita, wajah Bapak, cuma saya punya masalah dengan short memory, nama saya suka lupa. Boleh sebutkan nama lengkap Bapak? Nah, saya suka begitu ya. Jadi saya langsung ngomong saya punya masalah short memory. Ya nggak apa-apa. Ya karena memang begitu. Dia akan sebut namanya. Atau ada teknik yang lain. Kalau Anda memang nggak punya masalah dengan short memory dan Anda memang beneran lupa. Ada cara yang lain adalah Anda bilang sama orang itu, Pak, nama lengkap Bapak apa ya? Bisa sebut sekali lagi nama lengkap Bapak. Dia sebut Budi Santoso. Nah, kalau nama depannya Budi kan saya tahu. Oh, ternyata Budi Santoso. Nah, itu teknik yang bisa Anda gunakan ya. Jadi terserah Anda mau pakai cara apa, adalah yang penting kalau ketemu Anda bisa sebut nama lengkapnya supaya Anda tahu, oh Budi Santoso, oh Budi ya. Nah, setelah itu diulang-ulang namanya, Pak Budi masih kerja di perusahaan yang dulu atau Pak Budi masih di bisnis yang lama. Nah, Anda seperti itu ya. Jadi poin nomor 1 adalah sebut nama orang. Karena nama itu adalah suara paling merdu di telinga orang itu dan menunjukkan bahwa kita menghargai ya orang tersebut. Nah, sekarang teknik yang kedua. Teknik yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Ya. Nah, dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang hanya mau ngomong, ya, sedikit orang yang mau dengar. Coba misalnya lagi musim liburan di kantin sekolah ataupun di kantin kantor ya, itu orang yang ketemu musim liburan semua rebutan bicara, oh saya kemarin liburan ke sini, semua rebutan bicara, ya nggak banyak yang mau dengar ya. Tapi ketika Anda tahu banyak orang nggak mau dengar dan Anda menjadi seorang pendengar yang baik, wah Anda langsung disukai teman-teman ya. Kita sudah tahu itu, ingat Tuhan menciptakan kita telinga 2 ya, mulut cuma 1. Jadi supaya apa? Supaya kita lebih banyak mendengar, bukan lebih banyak ngomong. Ya, Anda akan mendapatkan jauh lebih banyak teman dengan gunakan telinga. Jadi pendengar yang baik, bukan banyak ngomong. Orang yang terlalu banyak ngomong, kecuali dia pembicara ya, public speaking ya, dia lagi kasih training ya. Tapi kalau dalam percakapan 2 arah, orang yang terlalu banyak ngomong itu menyebalkan, betul nggak teman-teman? Jadi Anda harus balance, ya, lebih banyak mendengar. Kalau Anda menjadi pendengar yang baik, Anda akan disukai. Ya, yang tadi, yang poin yang pertama tadi sebut nama. Yang kedua ini simple. Jadi pendengar yang baik. Ilmu mendengar itu mahal loh teman-teman. Saya mendengar ada seorang public speaking di Indonesia yang sering bawain kuis ya. Dia karena dia sebagai public speaking di televisi sering bawain kuis. Dia lebih banyak ngomongnya satu arah. Sehingga dia bilang, suatu waktu saya gagal dalam mendengar. Keterampilan saya mendengar itu jadi turun. Sampai dia cerita, dia pernah ke Amerika, ambil kursus 2-3 hari, belajar mendengar. Gila nggak teman-teman ya? Ternyata mendengar itu perlu belajar. Ya. Jadi ilmu hari ini itu simple.
kita diingatkan untuk jadi pendengar yang baik. Nah, kadang-kadang orang itu terlalu cepat ya, dia dengar belum apa-apa dia udah mesti ngomong. Makanya ada satu istilah teman-teman, suspend judgment. Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Dengar dulu. Dalam berkomunikasi, ketika Anda lagi bicara, Anda nggak belajar apa-apa. Tapi ketika Anda mendengar, Anda baru belajar. Anda tahu ya, banyak fakta-fakta, banyak info-info yang penting ya kalau Anda menggunakan telinga Anda. Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Belum apa-apa udah memotong percakapan. Dengarkan dulu. Dalam ilmu negosiasi, teman-teman, mereka yang paling banyak bicara dalam negosiasi itu berada di pihak yang kalah. Jadi jangan terlalu banyak bicara, banyak mendengar. Kadang-kadang kita itu nggak mau terlihat bodoh. Kita mau banyak bicara supaya nggak terlihat bodoh. Tapi ujung-ujungnya menyebalkan. Dan ujung-ujungnya kita nggak banyak tahu. Kenapa? Karena nggak banyak dengar. Ya, makanya hari ini kita diingatkan ilmu mendengar. Ya, mendengar itu ilmu yang mahal. Anda tahu nggak, teman-teman? Ada profesi-profesi di dunia ini yang dibayar untuk mendengar. Ya, misalnya sebagai coach. Ya, di sini banyak coach. Ya, misalnya Bro Hendy. Bro Hendy sebagai coach itu banyak mendengar. Ya, karena ketika orang berkonsultasi, beliau harus tahu masalahnya apa. Jadi mendengar. Pengacara itu juga banyak mendengar masalah dulu. Ya. Kemudian apalagi? Psikiater, psikolog itu dibayar mahal untuk mendengar. Kadang-kadang orang datang ke psikiater, ke psikolog, cuman mau curhat, cuman mau didengar aja. Jadi kebayang nggak ya betapa hebatnya keterampilan mendengar ini. Dan kita sering lupa. Ketika kita jadi sales, kita berpikir, wah sales itu harus banyak ngomong. Jadi ketemu dengan prospek, Anda ngomong aja. Ya, prospek baru ngomong sedikit, Anda potong. Anda udah merasa sok tahu. Padahal ilmu mendengar ini ilmu yang mahal. Ya. Kalau Anda mendengar, ketika prospek ngomong, Anda potong, dia udah nggak happy. Makanya teman-teman, kalau misalnya lawan bicara Anda bicara, biarkan dia bicara sampai kempes. Karena percuma Anda potong, dia nggak siap dengar Anda. Biarin dia ngomong sampai dia udah kempes, dia udah seneng karena Anda udah mendengarkan dia dengan baik. Setelah itu baru giliran Anda ngomong. Ya teman-teman ya. Nah sekarang kita bahas cara menjadi pendengar yang baik. Cara menjadi pendengar yang baik, nomor 1, kontak mata. Ketika orang lagi bicara, tatap mata orang itu. Yang kedua, mengangguk. Tunjukkan bahwa Anda tertarik dengan apa yang mereka sampaikan. Walaupun kadang-kadang apa yang mereka sampaikan itu diulang-ulang, bertele-tele, ya. Tapi Anda harus dengarkan. Mengangguknya juga jangan terlalu cepat, kayak bulung pelatuk, ya. Jadi mengangguknya itu harus Anda latih timingnya, ya. Ya, seperti Anda memang betul-betul dengerin, ya, dengerin. Tunjukkan Anda tertarik. Kemudian berikutnya adalah condongkan badan, oke? Majukan badan agak ke depan, seolah-olah Anda memang mau dengar. Berikutnya adalah kalimat pemacu. Kalimat pemacu itu gini, kalau Anda mendengar sesuatu, Anda bilang, oh ya, terus, sampai begitu ya Pak ya? Lalu gimana Pak? Kemudian gimana? Itu kalimat pemacu. Menunjukkan Anda interest dengan apa yang mereka sampaikan. Dan ini perlu latihan teman-teman. Ini perlu latihan, mengendalikan diri dan jangan memotong percakapan, itu yang paling penting teman-teman. Ketika Anda berkomunikasi dengan partner, dengan siapapun juga lah ya, dengan prospek apalagi, ketika mereka ngomong, Anda dengerin, ngangguk-ngangguk, condongkan badan, kontak mata, kalimat pemacu. Oh ya Pak, terus gimana Pak? Begitu ya Pak, begitu ya. Jadi ada kalimat yang menunjukkan Anda memang menyimak. Dan yang paling penting, jangan memotong percakapan. Ini semua perlu dilatih. Saya tahu, ini semua Anda sudah tahu. Tapi pertanyaannya, dipraktekkan nggak? Karena dalam berkomunikasi, saya lihat banyak sekali orang yang udah tahu, tapi nggak dipraktekkan. Masih suka motong percakapan. Nah, kadang-kadang kita sendiri juga begitu ya. Saya sendiri juga pernah lupa. Dia ngomong belum selesai, saya udah ngomong. Nah, Anda harus peka. Anda harus peka.
Kalau itu terjadi, Anda mundur. Sorry Pak. Teruskan Pak. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan memotong percakapan. Karena percuma. Anda jangan berpikir, oh ini salah ini, Anda potong. Anda mau sampaikan. Kalau orang ngomong belum selesai, Anda mau potong, percuma. Dia nggak dengerin Anda. Ya. Jadi daripada Anda ngomong nggak didengar, biarin dia ngomong sampai puas. Setelah orang itu puas, Anda ngangguk-ngangguk, Anda dengarkan dengan baik, ada saatnya giliran Anda. Karena ketika seseorang bicara dan Anda mendengarkan dengan baik, itu ada perasaan senang dan dia ada merasa hutang budi loh teman-teman. Selama ini saya ketemu orang nggak ada yang mau dengerin. Ini kamu mau dengerin saya? Wah, menyimak. Dia ada merasa hutang budi. Dan ketika dia udah selesai semua, sudah dia keluarkan semua, udah kempes dia. Nah, disitulah giliran Anda bicara. Dan akan jauh lebih efektif. Anda ngomong apapun juga didengar. Ya, karena orang itu sudah suka. Jadi membuat orang lain suka dengan kita itu gampang sekali, teman-teman. Tadi ya, sebut namanya. Yang kedua adalah pendengar yang baik. Kalau Anda menjadi pendengar yang baik, orang itu jadi senang, teman-teman. Nah, berikutnya ini, ada beberapa tips sehubungan dengan pendengar yang baik. Pusatkan perhatian Anda, ya, jadi ketika lawan bicara ngomong, benar-benar Anda pusatkan perhatian, jangan lakukan hal-hal lain selain memperhatikan. Ya. Jangan lihat ke kiri, ke kanan, jangan menunjukkan Anda bosen, walaupun ya kadang Anda bosen. Saya pernah nih di waktu itu ke Surabaya, ketemu dengan teman lama, yang dia udah agak lanjut usianya, dia ketemu sama saya, lalu dia cerita banyak banget dan diulang-ulang. Karena waktu itu saya punya banyak waktu, saya dengerin dia. Tahu berapa jam saya dengerin dia? 4,5 jam. Sampai partner saya udah nggak sabaran, dia langsung janjian sama orang lain. Dia ketemu orang lain ya. Dia nggak sabar lihat 4,5 jam saya dengerin orang itu. Udah bosen dia ulang-ulang, tapi saya dengerin dengan baik. Yang waktu awal saya ketemu orang ini, teman-teman, saya keluarkan katalog produk. Saya mau presentasi, dia begitu lihat, dia bilang, sorry Pak Suprapto, saya sudah tidak di bisnis ini lagi. Kalau Pak Suprapto mau jelasin ini, sorry saya nggak mau. Saya langsung, oke, nggak apa-apa Pak. Saya tutup, saya dengerin dia ngomong. 4,5 jam. Dan Anda tahu, saya sambil ngajak dia makan juga. Setelah 4,5 jam, dia langsung bilang, tadi produknya apa Pak? Dia sendiri yang tanya produknya apa. Saya cerita, oh produk saya ini. Kirimkan Pak ke WhatsApp saya info-infonya. Saya kirim infonya, malam-malam jam 9, dia langsung cek. Saya pengen tahu lebih banyak mengenai produk ini. Besok bisa ketemu. Jam 2 siang besoknya dia ketemu dan closing, teman-teman. Gara-gara 4,5 jam saya dengerin dia ya. Padahal udah capek banget, saya terpaksa harus fokus ya. Jadi itu jadi mendengarkan dengan baik itu ilmu yang wow, hebat sekali teman-teman ya. Dan lawan godaan untuk memikirkan apa yang Anda katakan. Kadang-kadang kita waktu dengerin seseorang, kita dengar, otak kita itu udah mikir, habis ini mau ngomong apa? Habis ini ngomong apa? Nah, karena kita berpikir mau ngomong apa, kita jadi nggak memperhatikan lagi lanjutannya. Akhirnya jadi malah salah paham. Ngerti maksud saya teman-teman ya? Jadi kalau Anda mendengarkan orang, ya dengarkan untuk paham. Nggak usah khawatir mau ngomong apa. Itu poin saya adalah itu. Ketika orang lagi ngomong, dengerin. Nggak usah bingung nanti mau ngomong apa. Dengerin aja. Ya. Nah, kalau Anda paham, Anda otomatis tahu apa yang Anda mau sampaikan. Paham dulu. Karena itu, pusatkan perhatian Anda. Jangan lakukan hal lain. Dan lawan godaan di otak Anda untuk memikirkan mau ngomong apa. Dengerin aja untuk paham. Ya. Nah, kemudian ada satu tips yang teman-teman di sini harus perhatikan. Ini saya harus berulang-ulang ingatkan teman-teman. We know what to do, but we don't do what we know. Ini adalah ini. Jangan cek HP saat Anda mendengarkan. Atau saat lagi berkomunikasi dengan orang. Paling menyebalkan, setuju nggak teman-teman? Zaman sekarang saya tahu, orang itu kayak nggak bisa lepas dari handphone. Ya, apa cek handphone. Nggak bisa loh, nggak pegang handphone itu 5 menit aja. Nah, kalau Anda punya jadwal ketemu, meeting dengan seseorang yang sangat penting nih. Anda lagi mau menjual sesuatu, Anda mau presentasi, orang ini penting banget.
Hargai orang itu, jangan cek handphone. Saya kalau ketemu untuk meeting yang sangat penting, handphone saya silent, saya tutup, saya nggak akan cek. Karena notifikasinya sangat mengganggu. Ya. Nah, makanya ini saya ingatkan teman-teman. Kalau Anda pengen disukai, kalau Anda pengen membuat orang lain merasa penting, jangan cek HP saat bersama orang itu. Nah, kadang-kadang teman-teman, kalau saya lagi bicara prospek saya, itu dia suka cek handphone. Ya, bahkan dia balas WA, ya, balas chat di depan saya. Padahal saya lagi presentasi. Apa yang saya lakukan? Saya diam, saya stop. Tadi saya presentasi, tiba-tiba dia cek handphone. Saya stop. Dan dia bilang, nggak apa-apa Pak, teruskan aja. Oh ya nggak apa-apa Pak, Bapak balas dulu aja. Saya tunggu dia. Karena percuma kan saya presentasi kalau dia cek HP ya. Menyebalkan banget. Ya dalam hati udah sebel banget gitu. Nah, jangan lakukan itu. Ya. Karena kalau Anda benar-benar singkirkan HP, itu menunjukkan Anda menghargai, membuat orang lain merasa penting. Ya, jadi itu adalah poin yang kedua. Jadi kita sudah belajar 2 poin ya. Poin pertama adalah menyebut nama. Poin yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Ya, we know what to do, but we don't do what we know. Saya tahu Anda sudah tahu. Tapi pertanyaannya, Anda praktekkan nggak ini? Ya, oke. Berikutnya, poin yang ketiga. Apa? Memberikan pujian yang tulus. Pujian sama seperti senyuman, sama seperti menyebut nama, sama seperti menjadi pendengar yang baik. Ini free. Sesuatu yang free. Anda nggak akan lebih miskin. Anda nggak perlu keluar duit kalau memberikan pujian. Itu free. Tapi kalau Anda memberikan pujian yang tulus, ya, itu dampaknya bagi orang tersebut bisa membesarkan jiwanya dan dia ingat seumur hidupnya. Ya, pujian itu keren banget. Ya, memberikan pujian yang tulus. Itu kalau benar-benar pas masuk, orang itu akan ingat seumur hidupnya. Padahal Anda free berikan itu. Ya. Dan ini membuat orang itu, waduh, ya deh mau jual apa sini, saya beli gitu ya. Jadi belum apa-apa dia udah mau beli, teman-teman, karena suka dengan Anda. Orang itu suka dipuji. Orang di sekeliling kita suka didengar, suka disebut namanya, suka dipuji. Dan kalau Anda memberikan itu, Anda nggak tambah miskin. Tapi pertanyaannya, Anda sering memuji nggak? Saya tahu ada yang mempraktekkan itu. Ya, mungkin sekitar 20-30% lah. Ya, yang benar-benar menggunakan ini. Dan memuji, teman-teman, ini adalah sebuah keterampilan. Nanti kita akan belajar ya, seni keterampilan ya. Nah, saya mau menyinggung ada satu buku legendaris yang saya nggak tahu teman-teman mungkin ada yang sudah pernah baca. Buku ini The 1 Minute Manager. Ya, Ken Blanchard dan Spencer Johnson. Ya, buku ini keren banget, buku legendaris lah di dunia bisnis. Dia bilang, tangkap basah orang lain melakukan hal yang benar dan pujilah mereka. Wah, ini keren banget. Dibalik ya. Biasanya ya, kalau di kantor nih, ataupun di rumah, kita itu sering menangkap basah orang-orang lain melakukan hal yang salah kan, dan mengeritik. Ya, dunia ini penuh dengan orang-orang yang kerjanya mengeritik aja. Cari hal-hal yang salah. Jadi kita itu menangkap basah anak buah kita, ya, rekan kerja kita, atau mungkin pasangan kita, anak-anak kita melakukan hal yang salah, kita kritik, kamu salah, bla 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 bla. Kritikan itu kontraproduktif. Ujian jauh lebih produktif. Sebagai konsultan bisnis, terus terang banyak sekali orang-orang konsultasi sama saya, Pak, kalau partner saya gini-gini, apa yang saya harus sampaikan? Itu gimana cara mengkritiknya? Jadi mereka bertanya kepada saya gimana mengkritik orang lain. Saya suka balik. Daripada mengkritik, kenapa nggak cari poin yang bagus yang dia lakukan, memujinya. Nah, itulah yang jadi poin dari buku ini, 1 Minute Manager. Tangkap bahasa orang lain, lakukan hal yang benar dan puji mereka. Itu 1000-an kali lebih produktif daripada mengkritik. Bahkan saya pernah dengar ada seminar orang itu mengatakan tidak ada kritik yang membangun, semua kritik menghancurkan. Setuju nggak teman-teman? Ya. Kalau Anda mengkritik seseorang, sebel dia, menjatuhkan mentalnya, egonya. Tapi kalau memuji, wah itu lebih powerful. Makanya tangkap basah.
Siapa ya yang melakukan hal yang benar? Puji mereka. Oh, mereka akan jauh lebih produktif, akan ada perubahan. Orang itu jadi suka dengan Anda, teman-teman. Tapi kalau Anda mengkritik, Anda tambah musuh. Ya. Nah, tetapi ya, memberikan pujian itu ada tekniknya. Ya, kalau Anda nggak ngerti tekniknya, malah kesannya itu nggak pas itu. Kayak apa ya? Kayak lagi menyanjung itu nggak mulus ya. Jadi ini pujian yang tulus. Nah, pujian yang tulus itu saya belajar dari Ajahn Brahm. Ya, ini di buku saya Freedom is Not Free bab 53 ada jurus pujian 15 detik. Ajahn Brahm ngajarin kalau memuji itu minimal 15 detik. Kok bisa? Kenapa harus minimal 15 detik? Supaya spesifik. Jadi pujian yang bagus, yang tulus itu harus spesifik. Orang itu harus tahu kenapa dia dipuji secara detail, spesifik. Kalau nggak detail, itu jadinya sanjungan. Ya, contoh itu sanjungan. Itu nggak tulus, karena kurang spesifik. Pinternya karena apa? Ya, mungkin kita bisa bilang, kamu orang yang pinter loh. Jarang ketemu orang yang bisa menyelesaikan soal itu nggak nyampe 10 menit, tapi kamu bisa. Nah, itu spesifik. Kamu orang paling pinter sedunia. Kamu orang paling cantik sedunia. Itu gombal, teman-teman ya. Pujian yang tidak tulus ya. Nah, jadi kalau memuji minimal 15 detik. Maksudnya adalah detail, spesifik. Nah, kamu bisa memuji penampilan atau kepemilikan seseorang. Tapi yang paling bagus adalah memuji perilaku atau karakter seseorang. Itu yang paling top. Ya. Memang sih kamu bilang, pakaianmu mantap sekali hari ini. Ya, warnanya pas nih. Atau mobilmu bagus ya, rumahmu bagus ya. Boleh memuji kepemilikan atau penampilan seseorang. Tapi yang paling keren, puji perilaku atau karakternya. Nah, sekarang saya mau kasih beberapa contoh ya. Ini skripnya sudah saya siapkan ya. Teman nanti dapat makalahnya udah ada ya. Atau mau di capture boleh silakan ya. Jadi kalau Anda ketemu prospek Anda ibu rumah tangga. Yang lalu dari ngobrol-ngobrol, dia cerita bahwa dia bangga dengan prestasi anak-anaknya. Ya, dia cerita, anaknya ini. Ya. Nah, gimana cara memujinya? Pujilah usaha dan peran sang ibu, bukan hanya prestasi anak itu. Hebat ya, juara misalnya juara piano. Keren loh Bu, juara piano. Bukan sekedar itu saja. Tapi pujilah usaha dan peran sang ibu. Contoh ya, ini ada beberapa skrip contoh. Wah, hebat Bu, pasti Bu Tina banyak berperan sampai anak-anak bisa seperti itu. Ya, atau saya ikut senang mendengarnya, pasti Bu Tina bangga sekali. Tidak mudah loh membesarkan anak-anak sampai bisa seperti ini. Kelihatan sekali didikan Bu Tina berhasil. Anak-anak berprestasi biasanya punya orang tua yang sabar dan konsisten ya. Jadi pujilah usaha ya dan juga karakter dari si ibu itu ya. Nah, kalau ketemu profesional yang berprestasi di kantor, pujilah kompetensi, karakter dan prosesnya, bukan hanya jabatan atau penghasilannya. Ya, contoh ya. Saya sering dengar nama Pak Robert disebut. Senang akhirnya bisa ketemu langsung, ya. Prestasi seperti Pak Robert ini pasti tidak datang dalam semalam. Saya yakin ada banyak disiplin dan kerja keras di baliknya. Saya suka cara Pak Robert menjelaskan proyek ini. Terlihat menguasai bidangnya, tapi tetap rendah hati. Ya, jadi memuji karakter, perilaku, dan juga prosesnya itu lebih jauh keren ya. Kemudian ketemu mahasiswa yang energik. Pujilah dan potensinya dengan bahasa yang santai, kan begitu kan? Jadi pujian yang berlebihan supaya tidak terkesan dibuat-buat. Ya, contoh. Gila, energi Johnny positif banget. Ngobrol sama kamu jadi ikutan semangat, ya. Cara Johnny berpikir asik juga ya. Kritis, tapi tetap enak didengar. Usia muda memang waktu terbawa banyak hal, dan Johnny manfaatkan dengan baik. John, kamu enak diajak ngobrol. Nyambung dan nggak canggung. Ya. Nah, itulah contoh-contoh. Anda bisa memberikan pujian. Pujian itu seni. Sama cerita, teman-teman. Saya beberapa kali, saya ketemu orang. Saya udah keluarin ya. Kalau contoh tadi di Surabaya. Ini saya pernah di Grand Indonesia, saya keluarin katalog, saya udah mau presentasi. Begitu ketemu orang itu langsung bilang, Pak, sorry Pak, kalau kayak gini-gini itu nggak cocok. Saya nggak suka bisnis gini. Oke, saya langsung tutup. Saya masukkan ke tas.
Saya bilang, it's okay Pak, kalau Bapak nggak suka, kita nggak usah bahas ini. Langsung ngobrol. Dan waktu ngobrol, saya praktekkan itu. Ilmu mendengar dan ilmu memuji. Saya dengerin baik-baik. Teman-teman, kalau Anda pengen memuji dengan tepat, Anda harus banyak mendengar. Sehingga Anda tahu bagian mana bisa dipuji. Saya dengerin dia, pas bagian saya langsung puji. Masuk. Beberapa kali pujian, kelihatan orang itu senang. Dan apa yang terjadi teman-teman? Pak Suprato tadi produknya itu bisa untuk diabetes nggak? Oh saya bilang bisa, gini, ujung-ujungnya beli. Tidak perlu dipresentasi, hanya dengan mendengar dan memuji, orang itu beli. Makanya teman-teman kalau mau mendapatkan jawaban ya, buat orang lain merasa penting. Dan kita sudah bahas ya, 3 cara membuat orang lain penting. Yang pertama, ya masih ingat? Sebut nama. Ya. Jadi jangan hanya Pak, Bu, Bro, sebut namanya. Yang kedua, pendengar yang baik. Dan yang ketiga, memberikan pujian yang tulus. Ya, we know what to do, but we don't do what we know. Saya tahu teman-teman udah tahu ini. Berulang kali, ya mungkin pernah baca bukunya, ikut seminarnya. Tapi tanyanya, apakah Anda sering gunakan 3 cara ini? Ya. Hey, waktu saya tinggal berapa lama lagi? Masih setengah jam. Oke, masih ada 37 menit. Oke, siap. Saya lanjutkan ya. Nah, ini juga penting. People don't care how much you know until they know how much you care. Ini dari John Maxwell. Orang nggak peduli seberapa pinter kamu, seberapa banyak yang kamu tahu, sampai mereka tahu kamu peduli. Ya. Makanya teman-teman ketika berhubungan dengan orang ada orang naik mobil terus dia tanya ke ibu ini, Bu, kerupuk itu harganya berapa? Si ibu jawab 13.000. Lalu si bapak ini langsung, anaknya lucu, anak ini kelas berapa Bu, umur berapa? Dia langsung bilang umur 7 tahun, anak kelas 2. Terus kerupuknya berapa? 5.000. Langsung turun dari 13.000 gara-gara dia tanya Anda ya. Nah, ini mungkin settingan saya nggak tahu ataupun atau kebetulan, tapi poinnya adalah kalau Anda peduli dengan seseorang, ya kan Anda peduli, orang suka dengan Anda, ya. Saya juga mendapat pengalaman dari teman-teman yang dia waktu mau dia ada seorang konsultan arsitek yang ketemu suami istri, yang suaminya udah oke dengan dia, tapi istrinya kayaknya masih belum nyambung. Ya, dia gunakan waktu khusus berkomunikasi dengan istrinya dan tunjukkan dia peduli, dia basa-basi ngomong dan dengan tulus memuji. Lalu ya dia sedikit melakukan riset si ibunya ini suka apa, dia cerita, dia ngobrol, nyambung, akhirnya deal. Jadi teman-teman, sebelum Anda jual produk Anda, jual dulu diri Anda. Buat diri Anda disukai. Ya, kita sudah bahas 3 hal tadi, sebut nama, jadi pendengar yang baik, pujian, dan di sini ditambahkan peduli. Ya. Jadi jangan misalnya ada meeting lalu dia nggak datang, ya jangan marahin, jangan kritik dia masalah dia tidak datang itu. Tunjukkan kepeduliannya, siapa tahu dia ada masalah, ya. Ini level leadership, ya. Nah, berikutnya adalah 30 detik pertama. Ini tips ya, berikutnya tips semua. 30 detik pertama ketika Anda ketemu orang, ingat 30 detik pertama itu bisa membuat orang itu suka atau tidak dengan Anda. Oke. Nah, ini untuk orang baru. Tipsnya adalah kalau ketemu orang 30 detik pertama, yang perlu Anda lakukan adalah 3 hal ini. Salam. Entah selamat siang, selamat pagi, ataupun salaman tangan. Shake hand. Yang kedua adalah tatapan mata. Dan ketiga senyum. Ini aja 3 hal ini.
atau Anda pernah nggak ketemu dengan dia salaman dengan Anda, dia lihatnya ke tempat lain? Saya pejabat ya, salaman, tapi lihat yang lain, nggak lihat Anda. Jadi Anda cuma dipegang tangannya, tapi dia lihat yang lain. Nyebelin nggak? Kalau Anda salah, jangan menyalam seseorang. Melihat matanya, terus kontak mata, seolah-olah Anda pengen tunjukin bahwa ini saya, dan senyum. Ya, jadi 30 detik pertama ketika Anda salaman dengan seseorang, tatap matanya, ya, boleh ucapkan sesuatu yang positif, ya, senang ketemu dengan Pak Budi, misalnya ya, dan senyum. Ya, 30 detik pertama akan memberi kesan yang bagus, sehingga orang itu, wah ini keren nih, oke ini orang ini positif, jangan cemberut, lihat mata. Kalau ada yang tanya, Pak, salaman tuh mesti keras, lembut, atau apa, sesuaikan dengan orang itu. Kalau orang itu genggamannya agak kuat, kita agak kuat. Kalau dia genggamannya, sesuaikan dengan orang itu, ya. Berikutnya, ini bagian yang penting ya. Saya punya waktu 30 menit, saya mau bahas ini. Ini penting banget. Jangan berdebat. Orang-orang sales, apalagi kalau berdebat, itu berarti levelnya di bawah, ya. Itu kayak orang belajar bela diri, itu bannya masih ban putih, kuning, ya. Itu orang-orang yang masih sok asli lah ya. Kalau ketemu pohon aja, tangannya bisa nancap di pohon, ya. Jadi ini level yang rendah. Kalau level rendah itu suka berdebat, ya. Tapi kalau orang sudah ban hitam, ya dia nggak mau berantem sama orang, dia nggak mau debat. Karena apa? Dia tahu dia pukul KO orang itu, ya. Jadi tunjukkan Anda itu benar-benar profesional. Nah, seorang sales profesional nggak akan berdebat. Oke? Karena kalau kamu berdebat, kamu nambah musuh. Kamu bikin orang benci sama kamu. Bukannya nggak suka, benci. Karena ketika kamu berdebat, kamu menyalahkan orang lain. Nggak ada orang yang suka disalahkan. Ya, kamu membuat orang jadi tidak penting. Jadi jangan alasan, Pak, tapi dia salah, Pak, saya harus benerin dia. Nggak, kita bukan di pengadilan, ya. Kita bukan di pengadilan, masalah benar salah itu penting. Kita nggak di ruang rapat, mesti diskusi untuk membuktikan mana yang benar, mana yang salah. Bukan itu. Kita lagi mau jualan, kita lagi berkomunikasi, kita lagi networking. Mau cari teman nih teman-teman, mau bikin orang suka sama kita. Maka jauh-jauh dari berdebat. Oke? Satu-satunya cara mendapatkan manfaat dari perdebatan adalah karena ketika benci sama Anda nambah satu musuh. Oke? Nah, ingat, berdebat sama berdiskusi itu beda. Kalau berdebat itu mencari siapa yang benar. Ada ego di situ. Jadi makanya jangan berdebat. Biarin aja mereka menang. Nah, kalau Anda mau cari yang benar yang salah, itu di ruang rapat tuh mencari apa yang benar di ruang rapat. Kalau dalam bersosialisasi, networking, nggak usah berdebat, jauh-jauhi aja. Karena berdebat itu mencari siapa yang benar, ego di situ. Kamu jatuhin ego orang lain. Kayak contohnya lagi inilah, ada orang yang ngomong, saya paling nggak suka sama bisnis MLM. Itu bohong semua tuh bisnis MLM. Nah, kalau saya dengar seperti itu, apakah saya debat? Saya itu pengalaman puluhan tahun di dunia MLM. Saya melihat banyak perusahaan MLM sukses. Saya ketemu banyak leader hebat sukses, dapat passive income. Apakah saya debat dia? Enggak, saya cuekin aja. Nggak penting. Kalau saya debat sama dia jadi benci sama saya di depan umum lagi itu kan. Ya, kita lagi arisan, bersosialisasi, ngobrol-ngobrol sana-sini. Tiba-tiba ada seseorang bilang, wow, nilai ekspor Indonesia per hari ini 250 miliar US dollar. Bla bla bla, dia cerita. Mentang-mentang Anda tadi pagi dengerin udah 300 miliar US dollar, masa Anda debat? Ya, karena Anda punya fakta lebih banyak. Nah, kalau Anda debat dengan seseorang, mungkin Anda menang. Tapi Anda nambah musuh, orang itu jadi jengkel sama Anda. Jadi itu nggak penting, Ya. Saya pernah bawa satu downline saya, tim saya, ketemu prospek. Prospeknya ini dokter. Begitu saya cerita mengenai prospeknya bukan dokter, ya. Saya cerita mengenai produk kesehatan saya, prospeknya ini langsung bilang, wah,
yang seperti ini nggak bener. Menurut dokter ini, dia still dokter lain. Wow, celaka kan? Dia still dokter lain mendebat saya bahwa produk kesehatan saya ini nggak bagus. Tim saya ini udah merasa, wah ini Pak Suprapto pasti debat ini, pasti seru ini. Ternyata saya nggak debat. Saya bilang, Bu, tadi itu info dari dokter mana? Oh, ini dokter ini. Bu, bisa nggak berikan kepada saya referensi dokter itu? Ini info yang menarik nih, thank you loh Bu informasinya. Saya nggak debat dia. Saya malah memuji dia dan minta tolong dia kasih data itu ke saya. Dan apa yang terjadi? Di akhir percakapan, dia mau dengerin produk yang dijelasin itu. Ya. Jadi teman-teman, jangan berdebat. Oke, kalau Anda berdebat, Anda nambah musuh. Nah, peringatan untuk Korelis. Ini poin ini menarik ya. Jadi ada karakter kepribadian. Kalau Anda baca buku Florence Little ya, Personality Plus ya, ada sanguin, koleris, melankolis, pragmatis ya. Nah, saya nggak bahas ya itu semua ya. Jadi kalau tipe yang namanya Korelis itu tipe yang ambisius, percaya diri, leadershipnya kuat. Tapi kelemahannya jadi arogan karena keras kepala, merasa dirinya paling benar, dan seringkali dia suka marahin orang. Dia nggak sabaran, dia ambisius, merasa yakin dirinya benar. Ya, tapi kelemahannya itu cenderung bisa meremehkan orang lain, cenderung agak arogan ya, agak blak-blakan lah kira-kira ya. Makanya ini peringatan untuk mereka yang Korelis. Korelis itu bagus ya, ke dalam ya, punya ambisi, percaya diri itu bagus, tapi keluarnya itu jangan koleris. Kenapa? Karena nanti kita ngomongnya terlalu bisa berdebat dengan orang ya. Nah, ini ada satu pelajaran menarik nih teman-teman ya, dari Pak BTP ya, Pak Ahok ya. Pak Ahok ini kan salah satu koleris ya. Beliau mendapat pelajaran paling berharga ketika beliau masuk penjara ya, di Makobrimob ya. Waktu itu beliau kan sempat salah ngomong, akhirnya masuk penjara ya. Nah ini coba Anda dengerin ya. Ini ada satu talk show, Pak BTP ini ngomong dengan Najwa Shihab ya. Najwa Shihab tanya, kalau misalnya apakah Pak Ahok menyesal nggak masuk Makobrimob? Kita dengerin ini, Yang saya maksud, Anda tidak untuk belajar menguasai diri. Karena yang paling penting pun, penguasaan diri itu melebihi orang yang menaklukkan kota. Jadi kamu jadi jenderal yang hebat, bisa menaklukkan satu kota, itu kalah dengan orang yang bisa menguasai diri. Nah, itu kelemahan saya kasih contoh kan. Kalau dulu dia bilang ini bukan teh air putih, kok ajak lu ribut berjam-jam tuh, habisin waktu gitu. Terus sekarang saya cuma sekian. Karena di dalam tuh saya belajar. Dan kemudian? Nah, itu jadi satu, saya bilang kan, saya jadi belajar banyak di dalam. Banyak orang tanya, kalau dunia bisa diputar balik, kamu mau nggak kalau bisa menghindari, kan ada film-film kan gitu kan, waktu gitu kan, putar, lalu kita supaya menghindari itu. Anda bisa jadi gubernur, tapi Anda juga tidak masuk ke tahanan. Itu yang saya maksud, saya bilang, saya pilih tetap sama. Kenapa? Karena saya akan jauh lebih siap jadi apapun ketika saya bisa menguasai diri saya. Ya, menarik ya teman-teman ya. Jadi Pak Ahok bilang bahwa kalau waktu bisa diputar, dia tetap memilih untuk masuk penjara. Karena di penjara dia belajar satu hal, jangan berdebat dengan orang lain, jangan habisin energimu berdebat hal-hal yang nggak penting. Pak Ahok bilang, kalau dulu sebelum saya masuk ke penjara, orang bilang ya, bahwa air putih, datang ke sini, bilang bahwa air putih ini adalah teh. Bilang bahwa air putih ini adalah teh. Dia bisa debat berjam-jam dengan orang itu untuk hal-hal yang nggak penting. Ya, tapi gara-gara beliau masuk ke penjara, beliau merenung, beliau dapat ilmu mengendalikan diri. Ya, nah itu ilmu yang sangat penting. Jadi jangan pernah berdebat. Kelemahan Korelis itu ya, cari perbedaan dan kesalahan ya. Jadi kalau Anda punya teman yang Korelis, mereka seneng banget dengan perbedaan dan kesalahan orang lain ya. Kalau orang lain salah, wah kamu salah kayak gitu ya. Saya pernah punya tim yang dia awal-awal jalanin bisnis MLM ya, 40 presentasi nggak ada yang join ya. Lucu nih kalau 40 presentasi nggak ada yang join ya. Permainan angkanya kok hilang banget gitu. Nah, waktu didampingin ternyata dia suka banget debat. Ketika orang bilang A, dia langsung bilang, Bapak salah, nggak seperti itu. Nyebelin kan? Ya, jadi kalau Anda jadi orang yang menyebalkan, apapun yang Anda jual meskipun bagus orang nggak mau beli ya. Jadi jangan jadi koleris yang menyebalkan ya. Biasanya paling suka tuh menyudutkan, merendahkan, mempermalukan tuh korelis paling suka. Nggak semua korelis ya, tapi banyak juga korelis yang belajar. Seperti Pak Ahok juga belajar kan, nggak boleh debat lagi. Nah banyak teman-teman saya yang korelis, mereka tahu kekuatan korelis itu ke dalam. Kalau keluarnya mereka pragmatis, itu keren. Seorang korelis yang kuat di dalam, tapi keluarnya dia pragmatis, itu adalah korelis yang sudah praktekkan people skill. Itu pasti top tuh, jalanin apa aja, di bidang apapun juga pasti top dia.
Karena dia kuat di dalam, keluarnya juga dia bisa nyambung dengan orang lain. Nah, buat Anda yang korelis, jangan pernah bilang ngomong harus belak-belakan, apa adanya. Jangan Anda samakan bahwa semua manusia ini karakternya sama dengan Anda. Seorang korelis mungkin senang belak-belakan. Makanya dia pikir semua orang juga suka belak-belakan. Ingat loh ya, itu cuma satu dari 4 kepribadian. Ada yang pragmatis, ada yang melankolis, ada yang sanguin. Belum tentu suka dibelak-belakin gitu ya. Nah, cari persamaan itu yang paling penting. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang, usahakan cari persamaan. Karena kita, ya, kecenderungan kita adalah suka dengan orang yang sama dengan kita. Kita jalan-jalan ke Eropa, ke Belanda, tiba-tiba ketemu orang bisa bahasa Indonesia. Oh, seneng banget. Anda jalan-jalan kemana aja lah, ketemu orang yang ngerti bahasa Anda dari Indonesia, apalagi di bahasa apa daerah Anda gitu ya. Langsung jadi deket, jadi gampang untuk suka. Makanya Anda cari persamaan. Entah sama hobi, entah sama apa nada suara juga bisa ya. Kalau Anda ngobrol dengan seseorang itu namanya teknik mirroring ya. Anda samakan nada suaranya. Kalau orang yang ngomongnya lembut, Anda juga lembut. Orang yang ngomong keras, Anda juga ngomongnya keras. Ya. Jadi cari persamaan, jangan cari perbedaan. Kalau ketemu perbedaan, jangan dibahas. Jadi kalau misalnya Anda lagi ngobrol ya, lalu orang itu ngomong sesuatu, misalnya partai politiknya beda dengan Anda, jangan dibahas. Ya. Nah, usahakan networking tuh jangan bahas hal-hal yang menyangkut sara ya, oke? Politik juga janganlah ya. Cari persamaan. Nah, bagaimana jika terpaksa harus mengkritik? Teman-teman, mengkritik itu adalah jalan keluar terakhir. Oke? Terpaksa dilakukan, ya Anda harus mengkritik, tapi dengan cara yang tepat. Ya, waktu saya masih ada ya. Nanti ingatkan saya ya. Kalau misalnya tinggal sedikit waktunya ya. Nah, jadi mengkritik ini adalah jalan keluar terakhir. Ya, karena ini bahaya nih. Kalau saya nggak kritik dia, ini lanjut terus seperti itu membahayakan organisasi atau misi Anda lah ya. Ini sama kayak seorang dokter ya. Saya kenal seorang dokter bedah yang jagoan ya Pak Dr. Suparjo Chang ya. Beliau cerita ke saya, dokter bedah yang terbaik itu adalah tahu kapan saatnya nggak perlu bedah. Bukan apapun juga mesti bedah. Ya. Jadi kalau Anda ketemu sesuatu yang tidak sama dengan Anda, atau Anda ketemu kesalahan orang lain, sebisa mungkin hindari kritik sampai terpaksa mau tak mau harus dilakukan. Itu sama kayak dokter bedah. Mengoperasi seseorang, apalagi yang lanjut usia, ya waktu itu saya bawa papa saya yang sudah umur 88 ke Dr. Suparjo Chang, dan beliau mengatakan karena papa sudah lansia umur 88 sebaiknya jangan operasi untuk kasus ini. Operasi untuk lansia itu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa. Ya, bukan apapun juga operasi. Kalau bisa sebisa mungkin jangan operasi. Kalau terpaksa harus lakukan operasi itu untuk nyelamatin nyawa. Nah, ini juga begitu ya. Sebisa mungkin jangan kritik. Tapi kalau udah terpaksa harus dikritik, apa boleh buat? Oke, ini jurusnya. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu. Namanya ada hamburger. Oke. Kalau kita lihat hamburger, teman-teman, itu ada roti, ya, ada daging, ada roti. Jadi roti mengapit daging. Daging itu isinya, ya, itu kritik yang kita mau berikan. Nah, diapit oleh roti. Roti atas, roti bawah. Roti atas itu pujian, roti bawah pujian. Jadi pujian dulu, baru berikan kritik, baru bungkus lagi dengan pujian. Ya, itu cara halus untuk mengkritik seseorang supaya orang itu bisa menerima dengan smooth, tidak tersinggung. Karena gak gampang orang mau terima kritikan. Bahkan orang yang pragmatis itu kepribadian yang nerimo gitu ya, mudah menyesuaikan diri, ambisi nggak ada, pokoknya yang penting damai. Orang yang pragmatis sekalipun nggak suka loh dikritik, ya. Makanya saya paling bagus tuh kalau orang dikritik itu oleh seminar seperti ini, oleh buku yang dia baca. Tapi kalau Anda terpaksa mengkritik orang one on one tuh, aduh berat banget. Makanya saya ini teman-teman, kalau mau kritik seseorang itu ada jalan keluar terakhir kayak dokter bedah tadi ya, untuk nyelamatin nyawa. Kalau enggak, lebih baik nggak usah. Lebih baik cari pujiannya. Lebih baik cari mana yang perlu dipuji, itu lebih efektif. Nah, ada hamburger. Pujian, kritik, baru pujian. Ya, jadi Anda cari paling tidak ada 2 hal yang perlu dipuji. Satu ditaruh di depan, baru masukkan kritikan, baru terakhir pujian. Nah, gini teman-teman. Jangan mengkritik di depan orang lain. Jadi kalau Anda terpaksa harus lakukan kritikan pada seseorang, bawa dia private, berdua.
Jangan pernah mengkritik seseorang di depan orang ramai. Itu Anda, walaupun kritikannya benar, Anda menjatuhkan martabat dan ego orang tersebut. Setiap orang punya ego, yang makanya tadi saya bahas semua orang merasa dirinya penting. Jadi jangan pernah mengkritik di depan orang lain. Ya, seumur hidup Anda jangan pernah lakukan itu. Kalau mau kritik, bawa dia berdua. Nggak ada orang lain yang lihat. Kemudian ganti tapi menjadi dan. Nah, ini penting ya. Ini masalah bahasa ya, bahasa. Jadi kalau Anda mau kritik seseorang, Anda puji, terus jangan pakai kata tapi ketika mau masuk kritikan. Kamu itu sebenarnya rajin loh, tapi kalau udah kata tapi itu kayak jatuhin gitu loh. Ya. Jadi jangan pakai kata tapi ganti kata dan. Ya, maksudnya gini, kamu orangnya rajin. Dan kalau kamu lebih teliti lagi, wow, akan lebih keren lagi hasil kerjamu. Gimana pun juga saya senang bisa bekerja sama dengan kamu. Udah. Gitu ya. Pujian, kritikan, pujian. Tapi ingat waktu mau masuk kritikan jangan pakai kata tapi. Kamu rajin loh, tapi aduh terjatuhin ya. Kata dan ya. Kemudian minta tolong. Tolong ya, bantu usahakan ini. Thank you loh ya. Dan kritik tindakannya, bukan pribadinya. Jadi ketika Anda mengkritik seseorang, jangan ada kebencian di situ. Hati-hati dengan mulut Anda. Jangan sampai, walaupun private, walaupun pakai hamburger, tapi kalau Anda kritiknya pribadinya, wah gawat. Jadi kritik tindakannya. Contohnya apa? Contohnya. Nah, ini ada beberapa contoh. Kalau kritik pribadi, kamu pemalas. Nah, itu kritik pribadi nih. Orang nggak suka. Kamu pemalas. Tapi kritik tindakannya. Kenapa Anda kritik dia? Mungkin laporannya terlambat dikumpulkan. Ya. Kamu ceroboh. Itu kritik pribadi. Jangan. Tapi kritik ada beberapa angka di laporan yang tak sesuai. Ya. Kamu goblok. Itu kritik pribadi. Orang nggak suka menjatuhkan ego. Ya, logika yang kamu sampaikan keliru karena hal-hal. Kamu tak bertanggung jawab, ganti. Janji yang kita sepakati kemarin belum terlaksana. Ya. Jadi jangan kritik pribadinya, tapi kritik tindakannya. Ini beberapa contoh ya. Ada rekan kerja yang sering terlambat. Ya, nah Anda puji dulu kan? Ingat hamburger, puji dulu, baru berikan kritikan, tutup dengan pujian. Ya, ingat waktu berikan kritikan jangan ada kata tapi. Ya, ganti dengan dan akan lebih baik lagi kalau bla 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 gitu ya. Contoh. Saya senang loh kerjasama bareng kamu karena kamu teliti dan selalu rapi kerjaannya. Dan akan lebih baik lagi jika kamu datang on time dan tidak terlambat supaya meeting tidak diundur dan kita semua tidak perlu lembur. Itu kritikan ya, yang kuning ini ya. Saya yakin terlambat bukan kebiasaanmu. Kalau kamu bisa mengusahakan poin ini, maka kamu akan jadi anggota tim yang terbaik ya. Nah, inilah teknik hamburger. Rekan kerja yang presentasinya bagus ya. Kadang-kadang Anda nanti kasih masukan ya. Nah, jangan mentang-mentang dia bilang kasih masukan, Anda hajar dengan kritikan ya. Ingat, semua orang merasa dirinya penting. Jadi kalau Anda terpaksa harus memberikan masukan atau kritik, pakai teknik hamburger. Ya, puji dulu. Bro John, materi yang dipersiapkan sudah lengkap dan kelihatan bahwa Bro John menguasai topiknya. Ini pujian. Ya, roti atas. Lalu masukkan kritikan. Nah, ketika masukkan kritikan, jangan ada tapi. Ya, tapi gunakan dan. Dan akan lebih baik lagi jika suaramu lebih keras sehingga terdengar jelas. Dan saat menyampaikan, jangan terlalu sering melihat ke slide sehingga penyampaianmu lebih hidup. Tutup dengan pujian. Saya yakin dengan banyaknya jam terbang, presentasimu akan jauh lebih mantap karena sudah sangat komplit isinya. Coba, kalau Anda memberikan kritikan dengan teknik hamburger ini, masuknya kan smooth kan teman-teman ya. Smooth. Jadi orang bisa menerima karena dia dapat satu kritikan tapi dua pujian ya, hatinya dibesarkan. Ingat loh, pujian jauh lebih efektif daripada kritikan. Nah, terakhir teman-teman. Ini penting. 3 bahasa tubuh. Ketika dalam berkomunikasi, saya suka bilang begini. Ada loh bahasa nonverbal yang bisa meyakinkan seseorang. Dan dalam pengalaman saya, karena saya itu paling suka dengan yang namanya bahasa tubuh ya. Buku-buku bahasa tubuh saya beli, saya pelajari. Nah, ada 3 bahasa tubuh yang banyak sekali salah dipraktekkan. Pernah nggak Anda ketemu ya orang ya, Anda ngobrol sama orang itu, obrolannya itu benar semua. Apa yang dia sampaikan berdasarkan fakta, logika, benar semua. Tapi ketika Anda udah pulang, Anda merasa, tapi kayaknya ada sesuatu ya, masih belum seret ya.
kayaknya saya nggak percaya sama dia ya. Pernah nggak ngerasain itu? Kayaknya ada sugesti, ada apa ya? Bahasa tersirat ya, yang membuat Anda ragu. Nah, rupanya ya teman-teman ya, ini ya, dalam ilmu bahasa tubuh, ternyata bahasa tubuh itu juga menyampaikan sesuatu ke otak kita tanpa kita sadari. Alam bawah sadar. Jadi bahasa tubuh itu menyampaikan sesuatu secara alam bawah sadar. Makanya teman-teman, belajarlah bahasa tubuh dan pakai itu di dalam komunikasi. Ingat, saya ketika belajar dari buku Alan Peace, lalu ada beberapa pakar bahasa tubuh saya pelajari, saya ingat ini 3 bahasa tubuh yang sering orang salah gunakan. Itu saya berusaha supaya saya jangan sampai salah. Karena kalau saya salah, ya 3 bahasa tubuh ini saya gunakan dengan keliru, orang itu meskipun dia mendengar apa yang saya sampaikan benar, dia nggak percaya sama saya. Kenapa? Karena tersirat ada alam bawah sadarnya nggak yakin sama saya. Jadi apa aja? Nomor 1, tunjukkan tanganmu. Jangan disembunyikan tanganmu. Ya kalau Anda di meja, mejanya tangan Anda di atas meja. Tangan Anda terlihat. Show me your hand. Tunjukkan tangan. Karena ini adalah keterbukaan. Ketika Anda taruh tangan Anda di belakang, di bawah meja, itu kayak Anda menyembunyikan sesuatu. Itu adalah bahasa alam bawah sadar. Ya. Tiba-tiba orang itu nggak yakin. Dan kalau Anda keluarkan tangan Anda ngobrol, Anda meyakinkan orang itu ya dengan bahasa tubuh Anda. Oke, tanpa bicara loh. Anda kalau udah keluarkan tangan Anda aja, orang udah mulai percaya sama Anda ya. Terus yang kedua, nah, tangan juga jangan gini, jangan bersedekap. Mungkin dingin, Anda terpaksa begini. Tetapi ingat loh, kalau Anda begini, itu tandanya Anda nggak terbuka. Makanya kalau Anda bicara sama prospek lagi bersedekap tangannya kayak gini, percuma Anda mau ngomong apapun juga, dia nggak akan terima. Kenapa? Dia udah tertutup dengan Anda. Makanya saya kalau lagi berkomunikasi, ketemu prospek yang kayak gini itu, aduh, susah. Saya gimana caranya supaya dia tangannya terbuka? Ya, saya sering minta dia untuk nulis sesuatu atau saya kasih brosur supaya dia pegang. Supaya apa? Tangannya nggak kayak gini. Karena kalau udah kayak gini, sikap alam bawah sadarnya itu menutup gitu. Ya. Oke, yang kedua, jangan sentuh wajah. Tangan Anda jangan sentuh wajah. Ini banyak kesalahan. Saya sering ketemu orang dia ngomong tangannya di mulut, tangannya di mulut, di hidung, di mana aja. Ketika tangan Anda menyentuh wajah Anda, itu adalah isyarat Anda tertutup ataupun bohong. Ya, ini dari Alan Peace. Alan Peace bilang, ketika anak kecil bohong, anak kecil itu menyampaikan sesuatu yang bukan kebenaran, dia akan menutup mulutnya. Kan begitu kan anak kecil. Salah, dia salah ngomong. Nah, orang dewasa lebih canggih, lebih halus. Ujung-ujungnya kayak gini. Makanya kalau Anda lagi ngomong, walaupun wajah Anda gatel, jangan garuk, tahan dulu, jangan garuk. Ya, kalau Anda garuk, isyarat dia ditangkap oleh lawan bicara Anda lagi bohong. Walaupun dia nggak belajar bahasa tubuh. Karena itu langsung menyampaikan informasi di alam bawah sadar dia. Ya. Makanya ketika Anda ngobrol dengan orang, tangan terlihat, tapi tangan jangan menyentuh wajah. Oke? Ya, itu menunjukkan keterbukaan dan kejujuran. Dan yang ketiga, hati-hati dengan telunjuk. Ini ke yang Korelis ya. Korelis hati-hati karena banyak orang Korelis ngomong itu pakai tangannya nunjuk ya. Itu nggak nyaman ya. Makanya ya orang Jawa sering ya nunjuknya pakai jempol ya. Jangan pakai tangan telunjuk, itu nggak sopan. Ya, 3 bahasa tubuh. Jadi itu saya udah selesai topik saya. Ya, saya akan langsung ke apa ya? Langsung ke bagian akhir ya. Tanya jawab bisa, Coach? Tanya jawab ya. Ada beberapa yang ingin Boleh, bertanya boleh. juga sepertinya. Oke, kalau gitu saya Ada yang bacakan tanya herbal nggak? pertanyaannya. Dicoret dulu ya. Enggak nih Coach, kayaknya ada yang bertanya. Ini kayak pertanyaan cukup menarik nih, karena dari tadi Coach kan sempat memberikan feedback yang positif gitu ya. Namun ini Oke. ada pertanyaan dari Pak Agus. Pak Agus berkata, banyak pemimpin yang bilang kamu hebat, padahal hasilnya jelek demi menjaga perasaan. Kapan nih kita harus berhenti memuji dan mulai bicara jujur yang menyakitkan tapi bisa membangun gitu. Nah, Ya itu itu tadi ya. pertanyaannya. Ya itu tadi. Makanya saya bahas tadi ya. Kalau memang kritik terpaksa dilakukan karena udah nggak ada jalan keluar lagi, kayaknya dia berulang-ulang deh melakukan hal itu dan itu berbahaya. Terpaksa Anda harus lakukan kritik. Ini
diri Anda kan mengkritik, maka itu jawabannya adalah teknik hamburger. Bawa dia private. Ya. Nah, kalau misalnya Anda yang butuh kritik, sorry, Sorry. Ya, sudah coach, sudah sudah dimajukan. ya. Nah, kalau kita sendiri yang butuh kritik ya kita sampaikan. Saya tahu ya kritik itu mungkin ya bosnya itu belajar people skill ya, makanya nggak mau kritik puji terus ya. Nah, kalau Anda butuh feedback yang jujur, Anda sampaikan. Saya nggak akan marah, saya betul-betul minta jujur. Kayak gitu nggak masalah sih, kalau kita yang minta. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Pak Agus ya. Nah, Yes. masih ada waktu untuk Boleh, pertanyaan boleh, boleh. berikutnya nih coach ya. Ya, Nah, pertanyaan saya hanya butuh sekitar 5 menit terakhir untuk video saya Oke, sebagai boleh, penutup boleh. pesan terakhir. Pesan terakhir ya. Oke, baik Coach. Lalu coba saya cari dulu pertanyaan yang menarik lagi nih. Bagaimana nih Coach menanggapi kritik dari customer dengan tepat? Kalau dia menyampaikan kritik buat kita nih. Setiap kritik yang disampaikan oleh customer, ucapkan terima kasih dan catat. Ya, Pak, sebentar ya saya catat. Kalau kita mencatat, itu berarti kita kan peduli dan kita memperhatikan kritiknya, nggak cuman basa-basi. Catat dan ucapkan terima kasih, Pak. Saya akan sampaikan ini ke manajemen. Ini poin yang penting banget. Nanti jawabannya saya akan berikan atau seperti itulah. Ya, intinya catat, tunjukkan terima kasih. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi kalau dapat kritik dicatat dulu aja, direnungi juga sekalian gitu ya Coach ya. Siapa tahu memang itu memang kritik yang membangun buat kita ya. Nah, coba saya baca lagi apakah ada pertanyaan kemudian. Banyak banget sih sebenarnya yang bertanya nih Coach, tapi saya harus pilih-pilih pertanyaan nih. Nah, ini mungkin ada dari Aisyah. Dalam prospecting kita harus menggali kebutuhan customer. Bagaimana cara terbaik untuk menjadi pendengar namun kliennya pasif? Gimana tuh, Coach? Nah, kalau klien pasif, misalnya orang introvert lah, nah Anda mesti pinter-pinter mengajukan pertanyaan yang tepat. Cuman sayang kita nggak punya waktu ya, karena teknik mengajukan pertanyaan yang tepat itu minimal 1 jam. Ya, ada berbagai cara pertanyaan. Intinya adalah jangan bertanya dengan pertanyaan yang tertutup ya, yang jawabannya ya atau tidak. Kalau Anda pengen mendapatkan lebih banyak informasi, gunakan pertanyaan terbuka. Uh, kenapa, bagaimana, apa gitu ya. Seperti itu. Oke, Jadi baik. Kalau pinter-pinter bertanya. pinter-pinter bertanya ya. Baik, nah ini juga ada satu pertanyaan nih dari Zoom kita yang Zoom 2 ya. Sudah ada banyak yang bertanya juga. Mungkin saya ambil satu dari Pak Duto Dwi Wicaksono ya. Coach, Ya. apa yang harus dilakukan jika sudah terjadi communication is nothing? Atau kita harus menjelaskan kepada orang yang sudah tidak suka dengan kita, sudah terlanjur tidak suka dengan kita. Nah, gimana tuh Coach? Apa yang harus dilakukan jika sudah terjadi Kalau seperti itu? orang, ya makanya saya bilang ya, tadi ada jurus 30 detik pertama. Dari pertama ketemu aja kita mesti udah ciptakan hubungan itu. Nah, kalau dari awal dia udah nggak suka sama kita, agak berat untuk bangun kembali. Butuh waktu, take time. Jadi kalau Anda nggak punya waktu dan Anda merasa ini prospek yang penting, ya jalin hubungan yang baik lagi. Ya, butuh waktu, mungkin Anda datang ngobrol, ya, ya. Dan kalau misalnya Anda nggak punya waktu untuk itu, ya Anda pasti punya lebih banyak prospek yang tadi materi Pak James ya. Gali ikan, apa kolam ikannya mesti banyak ikannya ya, jangan cuma sedikit. Nah, kalau saya di dunia MLM, misalnya saya ada prospek, ada tim saya yang konsultasi, Pak, ini prospeknya negatif Pak, nggak suka dengan bisnis MLM, apa yang saya harus lakukan? Ya saya jawabannya ya cari orang lain gitu ya. Nah, kalau misalnya prospek ini susah sekali kita mau bangun hubungan, karena itulah makanya saya bilang kalau hubungan sudah rusak sulit sekali diperbaiki. Ya, makanya dari 30 detik pertama kita udah mesti menciptakan kesan yang positif ya. Tapi kalau memang prospeknya ini penting banget, bangun hubungan, take time. Tapi kalau memang ya udah cari, kalau Anda masih punya prospek yang lain, cari prospek yang lain. Ya.
next customer Oh, yang berikutnya gitu. oke, baik. Masih banyak ikan yang lain gitu ya, Coach ya. Ya, ya. Oke. Baik, kalau gitu Coach, kan sepertinya masih banyak banget yang mau bertanya, tapi apa daya waktu kita sudah mepet sekali. Kalau gitu saya kasih waktu untuk Coach Suprato untuk memberikan informasi terakhir mungkin sekitar terkait buku atau program yang Pak Suprato miliki. Silahkan. Oke, oke, ya saya izin share ya. Ya. Sebentar. Ini udah ini ya, udah share ya, udah ya. Eh, belum sepertinya belum. Ini. Jadi one minute wellness opportunity ya. Nah, memang belakangan ini saya lebih banyak di sosial media saya bicara mengenai kesehatan karena saya membangun sebuah perusahaan wellness ya di bidang kesehatan ya. Olahraga, juga berat badan, bagaimana membuat orang punya berat badan ideal. Ya, saya kerjasama dengan beberapa partner saya dan ini ada peluang buat teman-teman yang memang menyukai bidang wellness. Ya suka masuk gym, suka jaga pola makan kan sekarang ini makin meningkat ya. Orang itu makin suka dengan olahraga itu, entah high rocks lah, pedal lah, masuk gym lah, pola makan sehat lah. Nah, buat teman-teman, kalau Anda masuk gym, Anda pola makan sehat, kan keluar duit. Nah, kenapa nggak berpikir juga dapat duit dari situ? Ya, ini ada sebuah video singkat, ya, hanya 1 menit video ini. Ya, silakan Anda simak video ini ya. Di sini ada WhatsApp ya, nomor WhatsApp yang Anda bisa DM ya. Kita lihat sama-sama. Share lagi. Sorry. Belum terlihat Pak videonya. Saya ulang ya. Ya, share screen-nya belum muncul. Oke. I'm sorry I couldn't stay quiet that night in the carriage. It's my fault. Ya. But she told us to stay together. Sudah. That we would always have Oke. each other. Maybe we could, Zuko. I've taken the city. Our forces are marching through the streets at this very moment. The Earth Kingdom is going to fall. It's a glorious day in our nation's history. We could share it. But I'm not going to force you to come home if you don't want to. This meeting is being recorded. The choice is yours. Dan sekarang saya lagi bangun brand baru. Saya sedang mencari orang yang tepat untuk peluang ini. Buat anak muda yang suka olahraga, punya ambisi, mau belajar bisnis, dan lihat apakah ada kecocokan kolaborasi atau enggak. Wellness buat teman-teman yang suka bisnis wellness ya, maksudnya olahraga, pola makan sehat ya, dan Anda kalau interest untuk dapat info lebih banyak silakan ya DM Project Wellness ke nomor WhatsApp ini ya, silakan dicatat nomor WhatsAppnya, mungkin di screenshot ya, silakan ya, tulisannya Project Wellness, pas ya 14.30 ya. Oke, pas banget Coach. Ini juga Iya. kayaknya project yang pas sekali buat teman-teman yang memang suka berolahraga, suka tentang kesehatan, dan pasti terus mau berkembang gitu ya. Jadi bisa praktek juga nih apa yang diajarkan oleh Coach Suprato ya. Baik Coach, kalau gitu mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum kita berpisah. Enggak sih, enggak pesan-pesan terakhir karena saya panjang umur. Di sesi ini maksudnya ya Iya, iya, tentunya. iya.
Oke, itu saja sih mungkin teman-teman ya. Ingat aja 3 poin ya. We know what to do but we don't do what we know ya. Apapun yang Anda tahu itu nggak ada gunanya kalau nggak dipraktekkan ya. Jadi mulai sekarang praktekkan supaya diri Anda lebih disukai, dan saya yakin kalau Anda praktekkan itu pasti akan lebih banyak closing lagi. Ya. Mantap. Terima kasih Coach Suprato. Kalau Thank gitu, you. mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Pak Suprato ya. Thank you so much Pak. Sampai kita ketemu Thank you. lagi kalau Sampai ketemu gitu. lagi. Ya. Oke. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah hadir di sini dan masih terus bersama kita di Sales Strategic Summit 2026. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pembicara berikutnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak David Cokro Raharjo. Tema kita kali ini yaitu The Bounce Back Advantage. Nah, siapa yang nggak kenal Pak David sih? Coba, nggak mungkin lah ya nggak kenal. Dan siapa yang mungkin udah pernah dengar namanya Pak David nih? Mungkin kasih emoticon dong, kasih like gitu, kasih jempol. Tentu ya, udah follow belum? Follow dulu ya sekalian ya. Nah, mungkin saya sedikit memberikan profilnya Pak David juga. Pembicara kita berikut ini adalah Pak David Cokro Raharjo, yaitu seorang business leader, executive coach juga, entrepreneur, investor juga, dan sekaligus penulis nih yang telah berpengalaman dalam pengembangan kepemimpinan dan juga pertumbuhan bisnis. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Maxwell Leadership Indonesia. Nah, tanpa lama lagi, mungkin langsung saja the stage is yours, Pak David. Kalau gitu, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak David Cokro Raharjo. Oke, sepertinya masih bersiap-siap atau sudah terdengarkah suaranya Pak David dan tim? Pak David, sudah terdengar suara saya? Oke, sambil menunggu Coach David, mungkin saya ingatkan sekali lagi untuk rekan-rekan semua yang belum mengupgrade menjadi VIP, langsung aja kalau gitu ya. Klik link yang sudah di-share sama Hansen, nanti kita langsung bisa daftar untuk VIP member di sana. Oh, ini dia Pak David. Halo, Coach David. Halo. Salam kenal juga.